Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat,
bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materai." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah salah cari. Apa yang kita cari saat datang berdoa bersama di pertemuan komunitas, lingkungan, wilayah rohani atau komunitas basis? Apa yang kita cari saat datang beribadah di gereja? Apa yang kita cari saat kusuk berdoa di depan gua dan patung orang kudus? Apa yang kita cari saat rindu dan berjumpa dengan Yesus dalam doa pribadi? Saudara terkasih, dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul, kita mendengar kisah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia ingin bertemu dan hendak bersoal jawab dengan Stefanus tentang hukum Taurat dan tentang Yesus, orang Nazaret itu, yang sudah menyempurnakan hukum Taurat itu lewat kebangkitannya dan lewat pencurahan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmahnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Karena kalah berdebat, mereka memprovokasi massa untuk mengajukan Stefanus ke Mahkamah Agama dengan kesaksian-kesaksian palsu. Tapi dalam sidang itu, semua orang menatap Stefanus, lalu melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Apakah yang kaum Libertini dan umat Yahudi dari Kilikia dan Asia ini berhasil mendapatkan apa yang mereka cari dalam debat terbuka dan dalam persidangan melawan Stefanus? Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa orang banyak baru saja mengalami mujizat perbanyakan roti dari Yesus. Bagi orang-orang pada zaman itu, hal tersebut adalah suatu pengalaman perjumpaan yang menggetarkan dan mempesona, dan yang membangkitkan hasrat untuk selalu berada berdekatan dengan Yesus agar dapat makan gratis.
Mereka pun berbondong-bondong mencari tahu kemana Yesus dan murid-muridnya pergi. Ketika mereka menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Itu adalah suatu pertanyaan diplomatis yang menyembunyikan maksud mereka sebenarnya agar selalu dapat makan gratis. Kemudian, Yesus meluruskan kekeliruan pencarian mereka dengan bersabda, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Sebagai jawaban atas pertanyaan mereka tentang pekerjaan mana yang dikehendaki Allah, Yesus memberi jawaban. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudari terkasih, bercermin dari kisah orang banyak yang keliru mencari Yesus setelah mujizat roti, dan dari kisah para libertini dan orang Yahudi Kilikia Asia yang berdebat dengan Stefanus dan mengadili dia, patutlah direnungkan apa yang kita cari hari ini dalam ibadah kita. Apa yang kita harapkan dari Santo Stefanus dan terlebih dari Yesus Kristus? Apa yang kita cari lewat doa-doa kita? Dalam proses permenungan dan pencarian ini, semoga terdengar sabda Yesus ini, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.